Imam Syafi'i merupakan salah satu ulama besar pembaharu agama Islam setiap 100 tahun sekali, dan juga pendiri mazhab fikih yang banyak diikuti di berbagai belahan dunia. Salah satu di antaranya Indonesia banyak menganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay. Nama Syafi'i dinisbahkan kepada salah satu nama kakeknya yang bernama Syafi'i. Beliau lahir di Gaza pada tahun 15 Hijriah. Di usia 2 tahun setelah ayahnya wafat, Imam Syafi'i dibawa oleh ibundanya ke Mekah. Dan ketika beliau beranjak dewasa, di sana beliau menyusun qaul jadid atau mazhab barunya. Kecerdasan dan kejeniusannya sudah tampak sejak kecil. Di usianya yang baru menginjak 7 tahun, beliau sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dan beliau juga menghafal kitab milik Imam Malik, Al-Muwatta, pada usia 10 tahun. Dan di usia 15 tahun, beliau sudah mampu berfatwa. Namun, tidaklah ia berfatwa kecuali setelah menghafal 10.000 hadis. Suatu ketika, Imam Syafi'i melakukan safar ke kota Madinah. Beliau mampu mempelajari dan mendalami fikih dengan berguru langsung kepada Imam Malik. Dan ketika Imam Malik wafat, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya menuju kota Yaman. Dan di tahun yang sama, guru dari Imam Syafi'i juga wafat, yakni Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau memiliki hasrat untuk terus belajar banyak ilmu dari banyak guru. Imam Syafi'i pulang kembali ke Mekah, dan pada saat itu beliau bertemu dengan salah satu gubernur dari Yaman yang sedang berkunjung ke Mekah. Dan pada saat itu Imam Syafi'i kemudian dipekerjakan dalam urusan administrasi negara oleh gubernur Yaman. Dengan kerja beliau yang sangat bagus dan rapi, Imam Syafi'i akhirnya mulai dikenal masyarakat setempat. Ketika itu Imam Asy-Syafi'i semakin dikenal ketika berdebat. Beliau patahkan dan mentahkan dengan hujah para ulama Irak dengan telak, dengan wawasan keilmuan yang beliau miliki. Dan pada akhirnya banyak sekali masyarakat yang pindah ke mazhab Asy-Syafi'i dari mazhab terdahulu yang diikuti dengan berpegang teguh pada metode yang digunakannya. Dan selama beliau menetap dan tinggal di Irak, Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan kitab yang bernama Al-Hujjah hingga pada tahun 199 Hijriah. Beliau meninggalkan Irak dan kembali melakukan safar ke Mesir, dan semua karyanya yang dikenal qaul jadid ditulis di Mesir. Abu Nu'aim Al-Hafiz berkata, di antara para ulama terdapat imam yang sempurna, berilmu dan mengamalkannya, mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, berakhlak mulia serta dermawan. Ulama demikian ini adalah cahaya di waktu gelap yang menjelaskan segala kesulitan dan ilmunya, menerangi bumi dari bagian timur sampai barat. Imam Syafi'i adalah seorang yang cerdas, karismatik, dan penuh dengan wibawa. Suatu ketika Harun Ar-Rasyid bertemu dengan Imam Syafi'i dengan kecerdasannya dan wawasan keilmuan yang sangat luas. Beliau menjelaskan berbagai persoalan yang sangat rumit yang tidak bisa dipecahkan, dan pada akhirnya Imam Syafi'i bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti secara gamblang dan jelas. Beliau juga berdialog dengan para ahli bahasa dengan menjawab berbagai macam pertanyaan para ahli fikih dengan kecerdasan yang luar biasa. Harun Ar-Rasyid sangat kagum dengan Imam Syafi'i. Saking senangnya, Harun Al-Rasyid berputar seperti halnya orang yang menari. Harun Al-Rasyid kemudian berdoa, semoga Allah memperbanyak orang-orang sepertimu. Dan ketika di masa Khalifah Al-Ma'mun pun, kecerdasan Imam Syafi'i diakui oleh sang khalifah, sampai beliau akan diangkat menjadi seorang hakim. Dan di saat itu Khalifah Al-Ma'mun mengirim utusan untuk berjumpa dengan beliau. Namun demikian, setelah mendengar berita ini, Imam Syafi'i jatuh sakit. Sakitnya kian bertambah parah hingga beliau terbaring di tempat tidur. Ketika utusan Khalifah Al-Ma'mun tiba di Mesir, Imam Syafi'i
mendengar kedatangannya. Beliau lantas berdoa, "Ya Allah, jika memang pengangkatanku sebagai seorang hakim baik bagi agama saya, dunia saya, untuk memudahkan urusan orang banyak, dan baik bagi akhirat saya, maka teruskanlah. Namun apabila tidak baik bagi saya, maka wafatkanlah saya, kalau itu adalah yang terbaik bagi saya." Setelah kabar kematian beliau tersebar hingga ke Mesir, seketika kesedihan itu dan duka yang sangat mendalam dirasakan seluruh masyarakat. Banyak dari masyarakat ingin memikul jenazah Imam Syafi'i. Banyak ulama yang datang ke Mesir dan menemui wali Mesir Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam dan memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan Imam Syafi'i sesuai dengan wasiat sebelum beliau wafat. Sebelum memandikan jenazah Imam Syafi'i, Muhammad bin As-Suri berkata kepada mereka, "Apakah Imam Syafi'i meninggalkan hutang?" "Benar," jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang Imam Syafi'i seluruhnya. Dan setelah itu barulah jenazah beliau dimandikan. Dan setelah itu jenazah Imam Syafi'i kemudian dibawa untuk dikebumikan di tanah tempat anak-anak Abdi Al-Hakam yang sekarang dikenal dengan nama Turba Asy-Syafi'i. Dan banyak di antara masyarakat Mesir terus datang menziarahi kuburan Imam Syafi'i.